Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Ialah kita mengawali saat teduh kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari sebuah lagu yang berjudul Layaklah Segala Bangsa Memujimu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memujinya. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Dan ajaiblah karyamu, Yesus, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 dengan tema Sungguh Menakjubkan Segala Bangsa Memuliakanmu. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ayat 17, nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah kumpulkan setiap kami untuk boleh saat teduh bersama. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, menuntun supaya kami boleh mengerti pesan Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu 9, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih SMA, diadakan perayaan 17 Agustus. Semua pelajar mulai dari SD sampai SMA di kota kami wajib mengikuti gerak jalan karena melibatkan seluruh pelajar yang ada di kota tersebut, maka jumlah peserta sangat besar. Kami memakai seragam sekolah masing-masing dan di sepanjang jalan kami menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan sambil melambaikan bendera merah putih mini dengan dikomandoi oleh satu pasukan tentara yang berjalan di baris paling depan. Suasana sangat riuh, gegap gempita, dan menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini mengisahkan tentang sekumpulan besar orang banyak berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Mereka memegang daun palem sambil memuji-muji Allah. Bayangkan betapa megah suasana itu. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan 17 ini merupakan suatu penglihatan Yohanes tentang suasana sorgawi, di mana sekumpulan besar orang banyak yang berasal dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Penglihatan tersebut gambaran tentang gereja secara universal yang mencakup seluruh umat tebusannya dari segala bangsa sampai akhir zaman, sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kumpulan orang banyak tersebut memuji-muji Allah dengan sukacita sebagai suatu ungkapan syukur atas keselamatan dari Anak Domba
Kumpulan orang banyak itu adalah mereka yang telah mengalami kesusahan, penganiayaan, penderitaan karena iman kepada anak domba. Namun telah dibasuh oleh darah anak domba sehingga menjadikan mereka memakai jubah putihnya. Mereka semua telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus, sehingga dapat masuk dalam kemuliaan besar di hadapan tahta anak domba. Penglihatan Yohanes tersebut dapat dihayati bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menikmati surgawi dengan sukacita besar dalam kesatuan dan keutuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita merenungkan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita yakin bahwa kita akan masuk dalam kumpulan orang banyak yang berdiri di hadapan tahta Allah sambil memuji-muji Allah dengan sukacita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, jadikan kami ya Tuhan sebagai salah satu anggota dalam kumpulan besar untuk memuji-muji Engkau dengan sukacita di surga-Mu yang mulia kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil keputusan di sisa umur kita masing-masing. Kita putuskan kita akan percaya penuh kepada anak domba Allah, agar kita juga kelak masuk dalam kumpulan orang banyak, memuji-muji Allah di hadapan tahtanya yang mulia. Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap kita. Amin.